Engkau buat setiap kami, pimpin setiap kami, ajari setiap kami Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan Yesus yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, perlengkapi hamba-Mu Tuhan, ajari hamba-Mu, tuntun hamba-Mu Tuhan, arahkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah di luar persiapan hamba-Mu Tuhan, serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus, syukur bagi-Mu, berkaryalah Engkau buat kami semua yang hadir di tempat ini. Hanya dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita buka kitab kita. Dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Sudah dapat amin? Amin. Mari kita sama-sama membacanya. Dua ya. Siapa dalam satu minggu ini baru ini baca Alkitab? Jujur dulu, tunjuk tangan. Gak ada yang ngerti ya. Saudara kasih Tuhan, arti Timotius ini menghormati Allah. Itu arti namanya ini, Timotius. Saudara kasih Tuhan, dan si Timotius ini ayahnya orang Yunani dan ibunya orang Yahudi. Jadi dia bisa dibilang perkawinan campur. Dan Timotius ini adalah murid daripada Paulus, bisa dibilang anak rohaninya. Dan Paulus menempatkan dia di Efesus. Sebagai gembala dia di sana ditempatkan. Dan pada saat itu dia masih muda. Tetapi dia harus mengembalakan. Dan yang digembalakan kebanyakan di atas umurnya. Coba anak-anak muda diperhatikan. Timotius itu masih muda, tetapi dia bisa mengembalakan bagi banyak orang. Dan yang dihadapi di Efesus itu sangat luar biasa, yaitu orang Yahudi yang berpikiran kalau dulu kebudayaan kami seperti ini dan seperti ini nggak boleh, seperti itu nggak boleh. Itu orang-orang Yahudi yang ada di Efesus. Sementara dia masih muda. Saya buatlah dulu contoh. Datanglah yang lebih tua dari saya di gereja ini.
Kalau kami dulu di GJKR itu tidak seperti itu, harus seperti ininya. Harus seperti ini, dan seperti ini. Sementara Timotius itu dia masih muda dan dia mengembalakan di situ. Itulah yang dihadapi dia. Dan di sisi lain lagi, orang Yunani yang ada di situ, mereka selalu berpikiran logika, harus sesuai logika, harus diteliti dulu, harus seperti ini, seperti ini. Kalau tidak sesuai logika, berarti itu nggak betul. Jadi yang dua hal ini sangat bertentangan. Itulah yang dihadapi oleh Timotius di Efesus. Makanya di ayat yang ketiga coba kita perhatikan, itu berbicara tentang orang-orang yang sifat orang-orang yang ada di sana. Makanya ada ayat 3 dan ayat yang keempat ini. Dikatakan di sini, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Karena banyak di sana itu nggak boleh makan ini, nggak boleh lakukan ini, nggak boleh itu. Kalau jam segini harus ini, kalau jam segini harus seperti ini. Banyak kali aturan pada saat itu. Bagaimana Timotius untuk menghadapi ini? Tetapi Paulus mengatakan seperti ini. Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu harus menegur dia, kamu harus peringatkan dia, dan harus dengan tegas. Tentang apa yang salah yang ada di Efesus, kamu harus tegas ngomongkannya, dan kau harus sampaikannya. Dan dibalik semuanya itu, dia harus menyampaikan dengan tujuan dari kasih, dari hati yang murni, supaya berbalik kepada Tuhan. Harus itu ada di hati Timotius, yaitu tujuannya bagaimana supaya orang-orang yang ada di Efesus itu benar-benar bertobat, benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar takut akan Tuhan. Dan Timotius menegurnya, walaupun dia tegas, tetapi dia harus menyampaikan dengan kasih dan dengan hati yang murni untuk membuat orang itu berbalik kepada Tuhan. Karena begitu banyak di sana yang menyelewengkan kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan, karena orang benar kalau tidak menegur, padahal banyak orang salah, orang benar itu pun jadi salah. Jadi orang yang benar harus menegur orang yang salah. Tidak boleh membiarkan orang yang salah tidak ditegur. Tetapi harus dari tujuan hati yang murni, yaitu kasih untuk membuat orang tersebut berbalik kepada Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya mau ngambil judulnya di sini. Percaya dongeng, tapi tahu Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya
dengar tidak boleh keluar maghrib? Tidak boleh, apalagi anak-anak tidak boleh keluar maghrib. Baru yang kedua, rumah tidak boleh tusuk sate. Artinya pintunya mulai dari depan sampai ke belakang nggak boleh lurus. Siapa pernah bilang seperti itu? Dengar seperti itu. Baru tidak boleh berpangkas kalau istrinya hamil. Siapa pernah dengar seperti itu? Ini sebuah kepercayaan dongeng, saudara, yang tidak ada dasar Alkitabnya. Dan tidak ada dasar logikanya. Tetapi ini hanya kata orang. Dan masih banyak lagi, katanya tidak boleh menjarum kalau malam-malam. Padahal istri saya lembur terus. Dan masih banyak lagi. Kenapa ini kita percayai? Ini dongeng, saudara. Ini namanya kebodohan. Masa kita biarkan rambut kita sampai panjang sampai ke apa namanya? Busuk buhiton. Nah, masa kita biarkan? Sangat kebodohan ini, saudara. Inilah orang yang paling bodoh. Masa kita tidak boleh keluar maghrib? Apa salahnya? Nanti kalau keluar maghrib datang hantu, datang ini. Saudara dikasih Tuhan, yang tidak boleh itu tahu nggak apa? Ngantuk di gereja, nggak boleh itu. Kalau itu tidak boleh, itu nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh main-main di gereja, itu nggak boleh. Nanti kita baca apa di sini, betulnya saya katakan ini, nggak boleh. Tapi yang lain-lain yang merasa dongeng kita percayai, itu suatu kebodohan yang sangat bodoh dan bodoh. Kita ditipu oleh dongeng-dongeng. Makanya dikatakan tegas, dikatakan di ayat yang ke-7. Sama-sama dulu kita baca ayat yang ke-7 ini. Dua ayat. Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa kita percaya? Dan anehnya, kita percaya pada nenek moyang, pada tahayul, tetapi kita tidak percaya sama Tuhan. Apa buktinya? Walaupun kita bergereja datang ke tempat ini, tapi kita tidak percaya sama Tuhan, walaupun kita tahu Tuhan. Nanti bisa kita buktikan kepada diri kita sendiri, dibuktikan kepada dirinya. Percaya enggak? Ini buktinya. Percaya enggak kalau kita bohong masuk neraka? Tahu betul itu kan? Percaya enggak kalau kau tidak pernah baca Alkitab atau jarang baca Alkitab, otomatis kau tidak tahu Tuhan, kau masuk neraka? Percaya enggak kalau kau main-main kepada Tuhan, otomatis kau nanti akan masuk neraka? Enggak serius ikut Tuhan. Tapi tahu nggak itu? Tahu kan? Tahu, bukan nggak tahu. Pertanyaannya, kenapa
kenapa kita tidak lakukan? Karena tidak percaya. Kenapa engkau nggak sungguh-sungguh baca Alkitab? Karena nggak percaya. Nanti nggak kubaca pun ini masuk surga saya gitu. Jangan harap. Tapi coba kalau sudah maghrib, pergi lupa ke sana atau udah mulai gelap, apalagi ada jalan kayak dibilang orang di situ angker lu. Kalau lewat dari situ ada apa-apanya, ada nanti yang putih-putih. Kalau disuruh kau lewat dari situ, takut kau, nggak mau kau lewat dari situ. Kenapa? Karena percaya. Padahal itu tadi dongeng. Nanti dulu kalau kayak gini, kalau kapan pangkas rambutku pas hamil kayak gini nanti. Akhirnya nggak dipangkas. Kenapa? Percaya. Itu bodoh namanya. Jangan mau kita ditokok-tokoi oleh tahayul dongeng oleh iblis. Karena iblis selalu memperalat hal-hal ini kepada kita. Amin. Mungkin kelihatannya ini sangat sepele, tetapi itulah yang terjadi dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kau percaya sama Tuhan, engkau pasti tidak langgar. Makanya Yesus selalu berkata, kalau ada imanmu sebiji sesawi, kau bisa mengundangkan gunung ini. Ini berbicara tentang percaya kita kepada Tuhan. Dan karena kita percaya kepada tahayul, dongeng, dan kepada hal-hal yang lain, sehingga kita mau lakukannya. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita harus latih. Amin. Kita harus latih. Kita latih diri kita menjadi orang yang handal. Amin. Enggak bisa langsung instan. Tapi kita latih diri kita ini menjadi orang yang handal dalam beribadah. Supaya masa depan kita cerah. Coba dulu kita baca ayat yang ke-8. Dua ya. Latihan badani berkata semuanya, tetapi kalian itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kita baca dulu Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Sudah dapat? Dua ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemudahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Saudara kasih Tuhan, kalau kau ngantuk di sini atau buka handphone, kau persembahkannya tubuhmu, pikiranmu. Berarti kalau kau tidak kau persembahkan, kau masuk neraka atau masuk surga? Dia katakan di sini latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau ibadah kita benar-benar menjadi orang ibadah yang handal, yang benar-benar serius, kita latih terus, maka masa depan kita menjadi cerah. Amin.
Saudara dikasih Tuhan, perlu saya beritahukan, iblis hanya butuh 5% dari dirimu supaya engkau masuk neraka. Tetapi Tuhan butuh 100% dari dirimu supaya engkau bisa masuk surga. Jadi iblis tidak pala bermasalah bagi dirimu di saat engkau datang beribadah di sini. Yang penting engkau ngantuk di sini. Iblis tidak pala pusing dia engkau jadi jemaat GCKM. Yang penting engkau yang kau percayai adalah dongeng tahayul. Karena di surga nanti tidak ada jemaat GCKM sebelah sini, nggak ada seperti itu. Kapan kita bisa capai surga itu? Kalau kita tidak latih dari sekarang. Kalau asik kita hanya memikirkan dunia, dongeng, tahayul, untuk menjadi sukses, apa dikatakan Alkitab? Untuk menjadi sukses, kita baca sekali lagi. Kita harus ulang-ulang membaca ini. Ayat yang ke-8. Lat 22 ya. Biar saya yang membaca. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau kita percayanya masa depan kita ada di tangan Tuhan, lakukanlah itu. Amin. Karena janji di saat kita ibadah sama Tuhan berarti hidup kita sekarang, hidup yang akan datang, dan seterusnya itu sangat berguna bagi diri kita. Tetapi permasalahannya, seringkali kita percaya dengan dongeng-dongeng, tahayul, kata-kata orang. Padahal diri kita tidak latih beribadah kepada Tuhan. Sementara kalau ada orang bilang, kalau lewat sini keramat loh, langsung kita percaya itu. Sementara kalau saya ngomong dari sini dan pendeta yang lain ngomong, berkoar-koar pun dari sini menyatakan kebenaran, engkau tidak mempercayainya, bahkan kau mau ngantuk, mau main-main. Sementara orang walaupun tidak jelas ngomongkan bisa kau pahami, bisa kau mengerti. Bisa langsung kau jabarkan itu. Padahal cuman gitu-gitunya. Bisa kau jabarkan. Sementara Alkitab di sini jelas-jelas udah berapa kali kita baca, sampai pulang nanti di rumah tidak bisa diingat sedikit pun. Coba kita renungkan, salah di mana itu? Salah di mana itu? Ini berbicara hati. Makanya waktu mau datang tadi ke gereja, berdoa dulu, buat persiapan, berikan hatimu untuk ke gereja. Ini terkadang kita kalau hari Minggu jadi tambah banyak pekerjaan. Siapa buat persiapan mulai dari tadi untuk mau datang ke gereja ini? Kita harus benar-benar
buat persiapan ini, padahal terkadang kita persembahan kita aja pun mau lupa, mau kayak mana, mau gimana, tunggu mau bikin di mana persembahan, mau nukar lagi, persembahan pun ditukar di mana lah uang yang paling kecil. Kenapa? Karena nggak ada persiapan. Padahal ibadah itu harus kita latih. Amin. Bagaimana cara melatihnya? Coba dulu kalau mau berperang. Di mana senapan, mana ini. Udah datang peluru orang, udah mati, udah ditembakkan kepala kita, mati langsung. Karena nggak ada persiapan. Coba kalau kita persiapkan untuk hari Minggu mulai besok. Hari Minggu yang mau saya pakai ini, baju saya warna ini, sepatu saya ini, persembahan saya segini. Ya kita buat. Kalau belum cukup, kita rasa persembahan kita itu kita cari dalam seminggu itu untuk saya bawa hari Minggu. Namanya melatih ibadah kita, karena kita tahu bahwa ibadah itu adalah masa depan kita. Jangan kita pikir sawit kita itu masa depan kita, jualan itu masa depan kita. Maunya gara-gara harta terus cekcok di rumah, banyak uangnya tapi terus berantem. Tapi kalau sudah kita terus ibadah, walaupun ikan asin kita makan, terasa keju. Kenapa? Karena ada damai di hati. Panggang pun, edang ku berualan, naik darah tinggiku. Tak kita dalam naik darah tinggi nah. Baru yang didengar-dengar pun dongengnya, di sana bilang, di sana ini. Sakit anaknya dibawa ke tak kemana-mana. Udah ada dokter. Dibilang orang pintar, padahal orang bodoh, membaca pun nggak tahu. Dibawa pula ke situ. Saudara kasih Tuhan, ini sebuah persoalan di zaman sekarang. Mari berdoa datang sama Tuhan, amin. Latih diri kita untuk beribadah. Kalau hari ini engkau gagal, ulangi besok. Hari ini gagal, ulangi besoknya. Kalau hari ini kau belum bisa baca Alkitab satu ayat, besok baca, ulangi terus. Kalau hari ini kau tidak bisa berdoa, besok lagi. Ulangi terus. Di masa engkau masih hidup, masih bisa bernapas, kejarlah ibadah itu supaya ada masa depanmu. Kalau engkau tidak kejar itu dalam hidupmu, apalah yang menjadi masa depan? Di saat seseorang tidak fokus pada ibadah, maka akan datang dongeng-dongeng. Banyak dongeng-dongeng. Siapa pun seperti ininya, ini pun seperti itunya, ini pun anak pun. Banyak sekali. Saudara kasih Tuhan, untuk percaya Tuhan itu susah sekali. Tetapi di saat kita mau berserah sama Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan dalam hidup kita. Ingat selalu, Tuhan butuh semua. Sementara iblis mungkin butuh hanya 5% dari dirimu. Tuhan butuh semua. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Kita harus berjuang, saudara. Mungkin sekarang kau senyum-senyum, ketawa-ketawa, yang saya katakan ini kurang kau dengar. Tapi nggak
tahu, entah besok, entah nanti, entah sebulan lagi. Lihat dulu kiri kanannya. Mana tahu kan? Kita nggak tahu. Nggak tahu, kita nggak tahu. Kau meninggal. Udah meninggal. Aduh, waktu itu pas baru kudengarnya khotbah itu. Sementara kenapa saya ngantuk waktu itu? Kenapa saya nggak saya lakukan? Kenapa saya nggak mau baca Alkitab? Kenapa saya nggak berdoa? Kenapa saya tetapi nggak mau mengampuni orang itu? Akhirnya saya di sini. Seandainya saya ampuni waktu itu, seandainya saya berdoa, seandainya saya baca Alkitab, seandainya saya sungguh-sungguh mau datang ke gereja, seandainya saya mau mempersiapkan seluruh kehidupan untuk Tuhan, saya tidak seperti ini. Menyesal. Tapi hari ini, supaya lebih baik kehidupan kita, saya sudah sampaikan. Saudara kasih Tuhan, 10 orang penyakit kusta disembuhkan oleh Yesus. Berapa orang yang datang sama Yesus? Satu orang. Kita ada 30 orang beribadah di sini. Pertanyaannya, tanya diri masing-masing, berapa orang kita yang datang sama Tuhan? Atau saudara tanya, mungkin kita duduk di sini, belum tentu hati kita untuk Tuhan. Kita yang tahu. Datang sama Tuhan. Masa depanmu pasti cerah di hadapan Tuhan. Itu janji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita baca dulu Galatia 2 ayat yang ke-20. Sedikit lagi. Oke, salah seorang membaca dengan cepat. Galatia 2 ayat 20. Saudara dikasihi Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara kasih Tuhan, kita perhatikan dulu ini. Ini ada kapas dan ini ada batu. Seperti inilah maksud ayat ini. Maksudnya seperti ini, saudara. Ini ngeresapnya, ngeresap susah, jadi bisa jangan sampai kering nanti air ini masuk ke kapas ini. Sementara kalau baju ini kita masukkan ke ini, kita masukkan. Tapi setelah itu ini nggak ada meresap, kita lap keringnya lagi, nggak ada meresap. Tetap kayak gini jadi baru. Maksudnya harus seperti kapas inilah kita. Jangan seperti batu ini. Mau seperti batu ini yang saya katakan datang kepada Tuhan, katanya datang ke gereja, datang. Tapi pulang dari sini bersih lagi, kering, nggak ada apa-apa, nggak ada di bawah apa-apa, nggak ada dihidupi. Kering. Makanya dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah
telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kenapa kita punya iman? Karena Yesus telah mati untuk diri kita. Dikatakan di sini, anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Makanya kita mau hidup. Kita tidak lagi cuma kita yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri kita. Seperti kapas ini, kita pulang masih tetap basah, masih tetap ingat Tuhan. Apa buktinya? Di saat kita pulang tidak langsung marah-marah di rumah, tidak langsung kita memikirkan hal yang lain, tapi bagaimana kita pikirkan supaya tetap Kristus dimuliakan, supaya tetap Kristus benar-benar bisa kita senangkan. Tetapi kalau batu ini datang ke gereja dicelupkan, pulang kering, teruslah seperti itu, dan batu ini akan tetap terus jadi batu sampai tua pun kita. Kalau seperti ininya pola pikir kita, kita tidak mau menyerapnya, akan seperti inilah terus kita, seperti batu ini kering, nggak ada bahasa lagi. Nggak bahasa dia, nggak menyerap, dia nggak diserap firman Tuhan ini. Akhirnya apa yang datang? Dongeng, tahayul, apa yang senang kita dengar. Kita jadi ditakut-takuti, nanti kalau kau keluar maghrib mati kau, kalau kau berpangkas gini nanti anakmu pas hamil, kalau kau mencarung malam kena tusuk nanti tanganmu, kalau kau begini nanti ditakut-takutilah kau. Hidupmu dalam penuh dengan ketakutan. Tapi kalau Kristus yang hidup dalam diri kita, kita tidak takut. Mau jam 2 malam, mau jam berapa malam pun ini, mau maghrib, mau kayak mana, ini gara-gara dongeng. Kita biarkan kita jadi kayak apa? Rambut kita kayak pusu buiton. Apa kita nggak boleh keluar maghrib. Aduh, suatu kebodohan. Karena itu saudara dikasihi Tuhan, saya mau tegaskan hari ini, jangan lagi kita pergi juga kepada orang-orang pintar, nanya orang pintar, orang ini nemburku. Nggak ada itu. Datang sama Tuhan, amin. Amin. Datang sama Tuhan. Masa depan ada di tangan Tuhan, hidupmu ada di tangan Tuhan. Ingat, hidup ini sebentar, bentar lagi kita akan meninggal. Di saat engkau meninggal, apa yang mau kau lakukan? Nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Tapi di masa hidupmu sekarang, perjuangkan. Tuhan butuh 100% dari diri kita, tapi iblis butuh hanya 5%. Bahkan 1% pun, yang penting dirimu masuk neraka. Itu yang dibutuhkan oleh iblis. Kalau kita tidak berjuang dari sekarang, untuk apa saudara? Karena itu saudara dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berjuang. Saya pun belum sempurna. Tapi di saat kita berjuang bersama, saya pernah khotbahkan, kalau 1 bulan engkau bisa selesaikan satu dosamu, kau udah umur berapa? Masih ada kesempatan berapa tahun lagi kalau dikasih Tuhan. Contohnya hari ini kau pelit, sombong, iri, dengki, tukang ngantuk, malas. Udah berapa itu?
Kau bisa cicil satu-satu. Kau bisa cicil sampai benar-benar pulih. Yang mana bisa kau lakukan? Berusaha sampai engkau menjadi orang yang handal. Makanya Paulus berkata, aku bukan petinju sembarangan. Kita tidak mau jadi pemain sembarangan, amin. Kita harus menjadi orang-orang yang handal di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tidak orang-orang yang menyek-menyek kata TikTok katanya. Istilah TikTok menyek-menyek, saya pun tidak tahu arti menyek-menyek. Pokoknya menyek-menyek lah katanya. Tapi bagaimana kita kerjakan, amin. Mari kita kerjakan, amin. Jangan menyek-menyek, amin. Ngertinya kita anak muda pasti ngerti menyek-menyek. Harus benar-benar kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apapun itu challenge-nya, kerjakan, amin. Jangan takut dan yakinlah engkau pasti berhasil. Saudara kasih Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Nanti saya terlalu lama pun jadi banyak yang menakut-nakuti dan banyak yang gelisah. Karena biasanya kalau udah agak lama, udah mulai bosan, ada udah ngantuk seperti ini, naiknya pelan-pelan, turun cepat-cepat. Jadi aku menjadi ditakut-takuti. Jadi lebih baguslah kita selesaikan dulu hari ini. Dan harapan saya buat kita semua, ke depan kita bisa lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Tuhan. Mampukan kami, bisakan kami, layakkan kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak dosa kesalahan kami. Pulihkan kami. Biarlah ke depan Tuhan Yesus kami menjadi orang yang luar biasa, orang yang tangguh, orang yang handal dalam ibadah Tuhan. Biarlah hidup kami benar-benar Tuhan Yesus menjadi hidup yang luar biasa di hadapan-Mu, hidup yang beribadah kepadamu. Biarlah hidup kami ini Tuhan Yesus benar-benar bisa kami serahkan, kami persembahkan untuk-Mu. Biarlah masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah itu benar-benar berguna dalam segala hal Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus kami mau berserah kepadamu, karena kami tahu Engkau lah segalanya dalam hidup kami. Sempurnakan firman yang kami dengar hari ini. Berkaryalah Engkau buat kami semua. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus. Syukur bagimu. Selanjutnya ibadah kami Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.